Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Saya Saskia Firna Pratiwi, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Sosiologi Administrasi. Topik yang saya angkat hari ini adalah topik yang mungkin bisa dibilang cukup serius, tapi kita yakin sangat relevan dengan situasi kita saat ini di Indonesia. Saya harap tidak hanya sekedar informasi yang saya sampaikan, tetapi juga membuka diskusi yang produktif bersama Ibu dan teman-teman semua. Judul penelitian saya adalah Budaya Kerja Birokrasi sebagai Akar Patologi Administrasi yang dianalisis melalui sosiologis atas korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Apa sih arti judul ini? Mungkin dari beberapa teman-teman bertanya dalam hati, apa sih maksud dari judul segampang itu? Jadi saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Ketika kita mendengar kata korupsi, biasanya yang terbayangkan adalah seorang pejabat yang tamak, mencuri uang negara atau menerima suap untuk melayani proyek tertentu. Kita lihat berita. Pejabat X ditangkap KPK dengan uang tunai ratusan juta di tas. Dan kita bercerita, lihat, orang ini nakal, tamak, dan serakah. Tapi yang saya lebih dalam pertanyakan adalah, kenapa korupsi ini bisa berkembang biak begitu banyak? Kenapa setiap kali satu koruptor ditangkap, selalu ada koruptor baru yang muncul? Jika korupsi hanya masalah individu, orang nakal yang kebetulan tersaring masuk birokrasi harusnya cukup mudah untuk diatasi dengan hukum pidana. Cukup tangkap pelakunya, adili, dan penjara, selesai. Tapi kenyataannya tidak selesai. Korupsi terus saja bermunculan. Ini membuat saya berpikir bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya masalah individu yang nakal, ada yang lebih dalam. Ada budaya, sistem, nilai-nilai informal, dan relasi kekuasaan yang rusak di dalam organisasi pemerintah pemerintah kita yang membuat korupsi menjadi mudah berkembang, bahkan menjadi normal-normal saja. Oleh karena itu saya membedah apa sih akar sosiologis dari korupsi sistemik ini? Bagaimana budaya kerja birokrasi kita bisa menjadi penyebab utama patologi dari tumbuh dan berkembangnya korupsi? Dan mengapa kita perlu membahas ini? Coba kita mulai dengan pertanyaan nyata. Pernahkah kalian mendengar berita tentang operasi tangkap tangan KPK? Biasanya proses seperti ini bermunculan dengan narasi detik-detik genting. Petugas KPK menyergap seorang pejabat yang baru saja menerima uang dalam jumlah besar dari seorang pengusaha atau penyedia barang. Media massa ramai meliput dengan narasi yang sangat sederhana. Ada orang yang tamak, menyalahgunakan jabatan, dan merugikan negara. Tapi publik pun biasanya merespon dengan kemarahan, menuntut agar orang itu dipenjara. Ini semua benar, tapi ini hanya melihat dari permukaan masalahnya saja. Yang lebih mengkhawatirkan adalah setiap kali seorang koruptor itu ditangkap dan dipenjara, selalu ada koruptor baru yang muncul. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Bayangkan jika penyakit korupsi ini adalah seperti infeksi virus. Jika virus ini adalah masalah individual, hanya ada beberapa virus yang kebetulan masuk, maka seharusnya cukup mudah untuk diberantas dengan antibiotik misalnya. Berikan obat, bersihkan, dan selesai. Tapi kalau ternyata virusnya terus-menerus berkembang biak meskipun sudah diberi antibiotik berkali-kali, itu menunjukkan bahwa sistem imun tubuh itu sendiri yang bermasalah. Atau bahkan lingkungan tubuh itu yang menguntungkan virus untuk berkembang. Nah, itu analogi saya untuk korupsi di Indonesia. Mari kita lihat data-data yang bisa kita ukur sehingga kita tidak hanya bercerita tetapi juga berdasarkan fakta. Indeks prestasi korupsi IPK dari Transparency International membuat skor Indonesia hanya 34 dari 100. Nilai 100 ini berarti negara itu sepenuhnya bebas dari korupsi di sektor publik, sedangkan 0 adalah negara yang paling korup. Berarti skor 34 itu sangat rendah. Ini berarti dari perspektif global saja Indonesia dipersepsikan sebagai negara yang sangat korup. Di peringkat global, Indonesia berada di urutan 109 dari 182 negara dan trennya terus menurun ke bawah. Dan berita ini juga diperburuk oleh survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menilai indeks nasional kita hanya 72,32 poin dari skala 100. Angka ini lebih baik dari IPK, tapi tetap menunjukkan masalah.
yang artinya mayoritas lembaga pemerintah itu baik di level pusat maupun di daerah masih berada dalam kategori yang rentan terhadap korupsi. Tidak ada lembaga pemerintah yang mendapatkan skor sempurna dari 100. Seperti kasus-kasus besar yang terungkap, setiap tahun KPK menangani ratusan kasus, jumlah tersangka korupsi mencapai ribuan orang, nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Perhatikan paradoks ini, yang menurut saya sangat penting. Semakin banyak koruptor yang kami tangkap dan penjara, semakin banyak koruptor baru yang muncul. Ini bukan statistik yang saya buat-buat, ini adalah pengamatan empiris. Jika pendekatan pidana itu tidak benar-benar efektif, harusnya tren korupsi ini menurun. Jika pendekatan hukum pidana itu benar-benar efektif, harusnya tren korupsi ini menurun drastis seiring bertambahnya jumlah koruptor yang dikriminalkan. Tapi tidak, trennya malah naik atau stagnan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidananya tidak cukup untuk mengatasi masalah sebenarnya. Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa hipotesis yang bisa kita pertimbangkan. Hipotesis 1, lebih banyak koruptor daripada yang bisa ditangkap KPK. Ini kemungkinan benar, tapi karena hanya menunjukkan kapasitas penegakan hukum yang terbatas, bukan penjelasan fundamental tentang akar masalah. Hipotesis 2, sistem hukum kita tidak cukup ketat atau tidak cukup ditakuti. Ini ada benarnya juga, tapi ini lebih soal optimalisasi sistem hukum, bukan menjelaskan kenapa korupsi itu bisa mudah terjadi. Hipotesis 3, korupsi bukan hanya masalah individual, orang yang kebetulan nakal, melainkan masalah sistemik kultural. Lingkungan birokrasi itu sendiri, budaya kerja yang ada di dalamnya, relasi kekuasaan yang tidak sehat, dan normalisasi penyimpangan. Semuanya mendorong bahkan mengundang orang-orang untuk berbuat korup. Dengan kata lain, sistem birokrasi kita adalah inkubator yang sempurna untuk korupsi. Jika ini benar, maka hanya menangkap dan menghukum individu tidak akan cukup. Kita perlu mengubah sistem dan budaya itu sendiri. Nah, apa sih tadi kita udah menyebutkan bahwa ada patologi di sana. Kalau di ilmu administrasi negara itu ada patologi birokrasi, dan kata patologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos atau penyakit, dan logos yaitu ilmu. Jadi patologi berarti ilmu yang mempelajari penyakit. Nah, dalam konteks birokrasi, patologi birokrasi adalah disfungsi atau penyakit dalam organisasi pemerintahan yang menghambat pencapaian tujuan organisasi dan melayani publik dengan baik. Nah, patologi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pertama ada korupsi, itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kolusi, bekerja sama dengan pihak lain untuk merugikan publik. Nepotisme itu memberikan keuntungan kepada keluarga dan rekan terdekat atas dasar hubungan pribadi dan bukan kompetisi, ordal-ordal. Dan yang terakhir adalah birokrasi yang berbelit atau proses yang rumit dan tidak efisien, serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, menggunakan kekuasaan di luar wewenang yang diberikan. Minimnya transparansi dan akuntabilitas, rakyat tidak tahu apa yang dilakukan oleh pejabatnya. Pertanyaan yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya kerja, norma-norma informal, nilai-nilai, cara interaksi sehari-hari menjadi akar dari penyakit semua ini. Dan saya rumuskan berdasarkan latar belakang tadi, saya memfokuskan pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu bagaimana proses sosial dan budaya yang membuat tindakan koruptif ini menjadi normal-normal saja dan di ruang birokrasi kita. Yang kedua itu bagaimana relasi kekuasaan di antara atasan dan bawahan yang sering disebut relasi patron-klien, mendorong praktik nepotisme dan jual beli jabatan. Dan yang terakhir adalah apa saja dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan solusi apa yang realistis untuk mengatasinya. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana pembiaran terhadap penyimpangan kecil ini lama-lama menjadi budaya yang bersifat koruptif. Memahami bagaimana patronase dan nepotisme itu merusak sistem merit dan dalam penempatan jabatan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dampak nyata terhadap kepercayaan publik dan merumuskan solusi yang menyeluruh bukan sekedar punitif. Kemudian ada kerangka teoritis yang saya gunakan sebelum masuk
ke hasil penelitian, saya perlu menjelaskan teori-teori yang saya gunakan sebagai pisau analisis tanpa kerangka teori yang jelas. Kita hanya akan terjebak pada penjelasan superficial. Nah, yang pertama tadi kita sudah singgung ada teori patologi birokrasi. Patologi administrasi seperti yang saya jelaskan tadi adalah penyakit. Dalam organisasi birokrasi, patologi adalah disfungsi masalah yang menghambat organisasi mencapai tujuannya dan melayani publik dengan baik. Kita akan telah menggunakan 5 kategori patologi menurut Siagian. Siapa itu Siagian? Sondang P. Siagian adalah seorang pakar manajemen dan administrasi publik di Indonesia yang sangat terkenal. Beliau melakukan studi mendalam tentang apa saja yang bisa sakit dalam organisasi pemerintahan. Dan hasil studi ini dikelompokkan menjadi 5 kategori patologi. 5 kategori patologi menurut Siagian adalah yang pertama, patologi dari manajemen dan sikap pimpinan atau penyalahgunaan dan posisi untuk kepentingan pribadi, pandangan yang dipengaruhi oleh prasangka atau bias, pimpinan yang mempertahankan kekuasaan pribadi daripada kepentingan organisasi, memberikan perlakuan berbeda terhadap pegawai berdasarkan kedekatan pribadi atau favoritisme namanya. Dan nepotisme, menempatkan keluarga atau teman dekat menjadi di posisi yang penting. Kategori kedua adalah patologi dari kurangnya kompetisi, ketidakmampuan menjelaskan kebijakan, pimpinan kepada bawahan, kurang teliti dalam pekerjaan, kebosanan dan kehilangan motivasi, rendahnya kualitas pekerjaan, ketidakmampuan berkembang dan belajar hal baru, tidak produktif dalam bekerja. Dan kategori ketiga ada patologi dari pelanggaran hukum dan regulasi. Ini contohnya seperti korupsi, suap, penipuan, pencurian aset negara, penggelembungan biaya atau markup anggaran, dan pemalsuan dokumen. Dan kategori keempat ada perilaku disfungsional, atau bisa dibilang orang ini masuk dalam kategori orang-orang yang contohnya seperti pura-pura sibuk padahal tidak produktif, bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tidak disiplin dan sering mangkir, kurang kemanusiaan dalam pelayanan, tidak peka terhadap kebutuhan publik, melalaikan tugas dengan sengaja, dan sebagainya. Dan kategori terakhir, kategori kelima, yaitu penyakit dari kondisi organisasi internal. Sistem rekrutmen yang tidak objektif atau pilih kasih, beban kerja yang tidak seimbang antar pegawai, sarana dan prasarana yang tidak memadai, sistem kompensasi yang tidak adil, target kerja yang tidak jelas, komunikasi internal yang juga buruk, banyak pegawai yang tidak produktif atau pengangguran terselubung. Dan semua ini adalah manifestasi dari penyakit organisasi yang bisa dilihat secara empiris. Jadi patologi birokrasi itu bukan hanya sekadar korupsi, tapi banyak hal lain yang dilakukan oleh aparat-aparat atau aparatus sipil negara yang kurang kompeten dalam bidangnya. Dan seorang peneliti bernama Umi Chonje melakukan analisis lebih lanjut tentang patologi ini. Dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Penanganan patologi birokrasi biasanya sebenarnya tidak tergantung hanya pada hukum formal atau pengawasan dari atasan. Hal ini paling penting adalah pengawasan horizontal. Ketika rekan kerja saling mengingatkan satu sama lain dan saling mengawasi, dan apa maksudnya itu? Jadi bayangkan seseorang manajer yang mulai memanipulasi laporan keuangan. Jika bawahan-bawahannya, rekan kerjanya di level yang sama melihat ini, lantas berkata, "Pak, Bu, ini tidak benar. Anda melanggar aturan. Saya tidak bisa diam." Maka penyimpangan itu bisa dicegah sejak awal. Tapi jika kontrol sosial horizontal ini tidak ada, artinya rekan-rekan kerja saling bungkam, saling cover up, atau bahkan ikut-ikutan. Maka apa yang terjadi? Penyimpangan yang tadinya dianggap tabu atau pantangan lambat laun menjadi normal. Orang mulai menganggap, ya, di sini memang gitu. Ini adalah prosedur standar kami. Aturan formal hukum yang tertulis di kertas jadi impoten yang tidak berdaya karena kalah dengan kesepakatan informal kelompok. Ini adalah inti permasalahannya, dan ini yang saya ingin tekankan.
Teori kedua adalah teori solidaritas sosial dari Emile Durkheim. Siapa itu Emile Durkheim? Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis abad ke-19 yang sangat berpengaruh. Dia tertarik pada pernyataan fundamental. Apa yang membuat masyarakat ini tetap bersatu? Dan apa yang mencegah masyarakat jatuh ke dalam chaos dan kriminalitas? Jawabannya adalah solidaritas sosial. Ikatan yang menyatukan seseorang, orang-orang dalam komunitas, kelompok, dan sosial. Ada dua jenis solidaritas yang dibedakan oleh Durkheim. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini adalah solidaritas yang berdasarkan pada kesamaan. Ciri-cirinya adalah orang yang merasa terikat karena mereka memiliki nilai-nilai yang sama, kepercayaan yang sama, budaya yang sama, dan ada penekanan kuat pada keharmonisan dan konsistensi kelompok. Ada tekanan sosial yang kuat untuk seragam dan tidak menonjol. Loyalitas kepada pemimpin dan kelompok adalah nilai utamanya. Orang-orang yang berbeda atau menyimpang akan dijauhi atau dikucilkan. Dan aturan-aturan ini dipandang sebagai hukum suci yang tidak boleh dilanggar. Di mana solidaritas mekanik ditemukan? Masyarakat tradisional, masyarakat feodal, masyarakat agraris yang belum modern, keluarga besar dan tinggal bersama, dan komunitas agama yang konservatif. Yang kedua adalah jenis solidaritas organik. Ini adalah solidaritas berdasarkan pada saling ketergantungan dalam pembagian kerja. Ciri-cirinya adalah orang yang saling bergantung karena mereka memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda. Hubungan bersifat impersonal dan objektif yang bukan emosional. Profesionalisme dan kompetensi adalah yang dihargai. Aturan dipandang sebagai kesepakatan rasional yang tidak bisa diubah jika tidak lagi relevan, dan perbedaan dan keberagaman yang diterima dan bahkan dihargai. Loyalitas kepada organisasi atau sistem bukan kepada figur pribadi. Di mana solidaritas organik ditemukan? Di masyarakat modern, perusahaan modern, organisasi profesional, birokrasi modern yang seharusnya berjalan berdasarkan hukum dan profesionalisme. Nah, aplikasi pada birokrasi modern. Jadi idealnya birokrasi pemerintah modern seharusnya beroperasi berdasarkan solidaritas organik. Bayangkan seseorang pegawai di Kementerian Dalam Negeri misalnya di Jakarta dan seorang pegawai di kantor bupati di daerah yang terpencil. Mereka tidak kenal satu sama lain, mereka tidak punya ikatan emosional, tapi mereka terikat dalam satu sistem. Mereka sama-sama memiliki keahlian di bidang administrasi kepemerintahan, mereka sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melayani publik, mereka mengikuti prosedur dan regulasi yang sama, mereka dinilai berdasarkan profesionalisme dan kinerja, bukan berdasarkan keuntungan pribadi. Ini adalah solidaritas organik yang sehat. Sistem ini mungkin koordinasi dan kerjasama yang efisien meskipun orang-orang terlibat dan tidak saling kenal. Tapi, masalah di Indonesia adalah anomi budaya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia memiliki problem unik. Kita sedang mencoba untuk membangun birokrasi modern yang membutuhkan solidaritas organik. Tapi, budaya feodal yang berbasis solidaritas mekanik masih sangat kuat dan tertanam di dalam struktur sosial kita. Hasilnya, anomi budaya. Ada benturan antara dua sistem yang berbeda. Dalam kondisi ini, yang terjadi adalah solidaritas mekanik yang rusak, malah masuk ke dalam administrasi modern. Seorang pegawai baru misalnya dengan figur otoritatif, atasannya, kepala kantornya, atau pejabat senior, alih-alih melihat atasan sebagai rekan profesional yang kebetulan memiliki posisi lebih tinggi, pegawai baru malah merasa diikat dengan loyalitas emosional kepada figur ini. Atasan adalah pemimpin yang harus kita hormati, harus kita patuhi, harus dijaga kehangatannya. Dan jika atasan tersenyum kepada saya akan merasa bahagia. Jika atasan kesal kepada saya akan merasa terancam. Lahirlah kesadaran kolektif yang menyimpang. Dalam kelompok pegawai yang dipimpin oleh seorang atasan, ada tekanan sosial yang kuat. Kita adalah keluarga. Jangan sampai ada yang membocorkan rahasia kita keluar. Jika atasan melakukan sesuatu yang tidak sesuai regulasi, misalnya mengambil uang, anggaran untuk kebutuhan pribadi, bawahan akan menghadapi dilema. Pilihan A,
melapor kepada atasan yang lebih tinggi atau lembaga pengawas, tapi ini akan dianggap sebagai pengkhianatan keluarga, suka mencari reputasi, tidak setia pada atasan, pegawai yang dikucilkan dipindahkan ke tempat yang tidak strategis atau mendapatkan intimidasi. Dan pilihan B, diam dan tutup mulut. Ini dipandang sebagai loyalitas, menjaga keharmonisan profesional yang tahu diri. Kemudian pegawainya dianggap sebagai rekan setia agar mendapatkan keuntungan. Dalam situasi ini, mayoritas pegawai akan memilih opsi B. Apa hasilnya? Hasil dari anomi budaya ini adalah aturan formal yang lumpuh, hukum tertulis yang tidak lagi berdaya. Ketika ada ketentuan hukum yang jelas mengatakan korupsi adalah kejahatan, tapi norma sosial kelompok tidak berkata, teman kita di sini tidak bisa dikhianati. Maka norma sosial yang menang, bukan hukum formal. Ini adalah mekanisme di mana budaya feodal merusak sistem birokrasi modern. Nah, saya ada catatan penting yang mengkritik terhadap Durkheim. Saya perlu mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya setuju dengan teori Durkheim, karena Durkheim menganggap bahwa manusia adalah pasif, sepenuhnya dikendalikan oleh struktur sosial di sekitarnya. Tapi kenyataannya manusia memiliki apa yang disebut agensi atau kemampuan untuk membuat pilihan sadar, untuk menimbang untung rugi, untuk melakukan kalkulasi yang rasional. Jadi korupsi itu sebenarnya hasil dari dua hal yang bekerja bersamaan. Pertama, tekanan struktur sosial yang permisif, aspek Durkheim, lingkungan kerja yang mendorong loyalitas buta, yang menormalisasi penyimpangan, yang membuat orang takut untuk berbicara jujur. Dan kedua, pilihan rasional individual. Aspek agensi. Seorang pejabat melihat bahwa kesempatan untuk korupsi sangat besar. Banyak uang yang bisa diambil. Resiko ditangkap sangat kecil karena pengawasannya lemah, rekan kerja tidak berani melaporkan. Dan keuntungan pribadi yang besar, sanksi hukum yang terasa jauh dan tidak jelas. Jadi pejabat ini secara rasional memutuskan, ini menguntungkan saya, resiko ini kecil dan saya akan lakukan. Kesimpulannya, korupsi itu bukan hanya gejala pasif dari struktur yang rusak, tapi juga pilihan aktif dari aktor yang menghitung keuntungan pribadi. Saya tidak melakukan survei lapangan atau wawancara. Dalam penelitian ini saya melakukan studi literatur atau literatur review, yang berarti saya mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber tertulis yang kredibel dan relevan. Sumber data saya bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teori dan konsep, buku-buku tentang sosiologis administrasi, pemikiran Max Weber tentang karakteristik birokrasi, dan teori patologi dari Siagian, teori solidaritas dari Durkheim. Nah, jenis kedua adalah data faktual dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA atau Google Scholar, laporan resmi kasus-kasus korupsi dari pengadilan, data statistik dari KPK dan Transparency International, dan studi terdahulu yang relevan. Cara analisis datanya saya menggunakan 3 tahap. Yang pertama, reduksi data. Saya memilah informasi mana yang relevan dengan masalah dan mana yang tidak. Data tentang asal bapak senang, nepotisme, dan lemahnya pengawasan saya kelompokkan rapi. Yang kedua adalah display data. Saya sajikan informasi dalam narasi yang runtut. Di sini kasus-kasus nyata dari korupsi seperti skandal menara BTS 4G yang dijual beli jabatan di Probolinggo. Saya benturkan langsung dengan teori yang melihat bagaimana norma informal mengalahkan aturan formal. Dan ketiga adalah menarikan kesimpulan dari analisis tersebut. Saya menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan rekomendasi yang praktis. Kemudian masuk ke bagian 5, hasil dan pembahasan analisis. Sekarang saya masuk ke bagian yang paling konkret dari penelitian saya. Temuan dan pembahasan, saya akan menjelaskan 3 temuan utama yang menjawab dari pertanyaan penelitian saya. Saya akan mencoba menggabungkan teori yang sudah dijelaskan dengan fakta nyata yang saya temukan dalam literatur. Temuan pertama, konstruksi sosial dan normalisasi korupsi di ruang birokrasi. Temuan pertama saya adalah bahwa korupsi di Indonesia bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sosial bertahap yang dimulai dari hal kecil yang dianggap biasa-biasa saja. Saya ingin jelaskan mekanisme ini secara detail karena ini adalah kunci untuk memahami mengapa korupsi begitu sulit diberantas.
Fase pertama, sosialisasi pegawai baru. Bayangkan, seorang pemuda lulusan universitas baru saja lulus ujian CPNS dan diterima langsung sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dia bahagia, penuh dengan idealisme, dengan menyengat sumpah jabatan dengan sungguh-sungguh. Saya bersumpah untuk memegang teguh Undang-Undang 1945 untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan setia kepada negara, untuk tidak menerima hadiah atau keuntungan pribadi dalam menjalankan tugas. Dia genuinely percaya bahwa dia menjadi orang yang menjadi pegawai yang jujur, yang melayani rakyat dengan sepenuh hati. Tapi kemudian pada hari pertama kerja, dia melihat fenomena yang membuatnya bingung. Misalnya, situasi 1, uang pelicin. Seorang pegawai senior yang sudah bekerja 15 tahun mengajak dia untuk makan siang. Dalam suasana santai, pegawai senior bercerita, begini deh, di sini untuk pelicin berkas, yaitu untuk mempercepat proses, kita biasanya memberikan uang minum kepada petugas bagian pengarsipan atau bagian verifikasi. Ya, uang itu tidak besar sih, 100.000 atau 200.000. Ini bukan termasuk suap kok, ini lebih ke kepengurusan karena memang gaji mereka kurang. Kalau tidak dikasih, berkas bisa tertunda berminggu-minggu, padahal permohonan sudah menunggu. Pegawai baru itu terkejut, dia pikir-pikir, tapi kan ini kan termasuk suap, ini kan melanggar hukum. Tapi pegawai senior itu sambil tersenyum santai berkata, tidak apa-apa kok, semua orang di sini melakukannya. Ini sudah menjadi praktek yang standar, tidak masalah. Situasi 2, potongan anggaran perjalanan dinas. Kemudian ketika pegawai baru mendapat tugas untuk perjalanan dinas ke daerah, dia diminta oleh atasannya. Untuk perjalanan dinas ke Medan itu kan biaya pesawatnya estimasinya sekitar 2 jutaan ya. Sebenarnya kita bisa naik pesawat budget airline yang lebih murah sekitar 1,2 juta. Sisanya 800.000 kita catat di laporan, tapi uangnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan operasional yang tercover budget. Atau bisa kita gunakan untuk uang makan perjalanan yang tidak tercatat di kuintasi. Ini adalah cara halus mengambil uang negara untuk kebutuhan pribadi dengan dalih operasional yang belum tercover. Temuan 2 ada dari tadi, mekanisme sosial dari tabu menjadi norma. Apa yang terjadi setelah pegawai baru berhadapan dengan situasi ini? Ada beberapa proses psikologis dan sosiologis yang terjadi. Pertama, proses 1 adalah cognitive dissonance dan adaptasi. Pegawai baru mengalami ketidaksesuaian kognitif antara nilai yang dia percayai, jujur dan tidak korupsi, dan realitas yang dia lihat. Semua orang melakukannya. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman ini, pegawai baru mulai mencari alasan pembenar. Mungkin ini sebenarnya korupsi, tapi cara lokal yang berbeda. Mungkin di sini sistemnya memang begini karena gajinya kurang. Mungkin saya yang terlalu idealis. Dunia nyata memang seperti ini, katanya. Dan proses 2, normalisasi melalui tekanan kelompok. Ketika pegawai baru mencoba untuk berbeda atau menolak ikut dalam praktik ini, dia akan mengalami tekanan sosial. Rekan kerja yang tadinya ramah jadi sedikit menjauh. Ada pembicaraan di belakang. Dia sombong, merasa susi-susi saja katanya. Dia tidak diundang lagi dalam rapat informal atau diskusi santai antara rekan kerja saja. Informasi penting tentang pekerjaan yang ada tidak sampai kepada dia. Di sisi lain, jika pegawai baru ikut arus dan berpartisipasi dalam praktik-praktik ini, dia akan mendapat penerimaan rekan kerja. Orang yang biasa diajak katanya gitu. Dia akan mendapat informasi internal yang penting, atasannya akan memandang dia sebagai loyal atas setia pada tim, dan karir dia akan dimudahkan atau promosinya bakal lebih cepat, penugasannya lebih nyaman, dan lain-lain. Tekanan sosial yang kuat ini terutama karena dalam budaya Indonesia ini ada nilai eueuh pekeueuh. Itu artinya rasa sungkan untuk menolak permintaan atau menolak apa yang ingin dilakukan orang lain. Yang ketiga ada normalisasi formal. Setelah beberapa lama, praktik yang awalnya dianggap penyimpangan mulai dipandang sebagai prosedur standar. Dalam laporan kerja, uang dilaporkan dengan istilah yang lebih halus atau penyesuaian operasional, insentif kinerja, tunjangan khusus,
Dan ada juga yang mulai menulis paduan lokal atau kebiasaan lokal tentang bagaimana seharusnya hal itu dilakukan. Atasan bahkan menginstruksikan pegawai baru agar tentang cara yang benar melakukan hal-hal ini. Dari hal kecil menjadi korupsi besar. Penting untuk dicatat bahwa proses ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada pegawai baru yang langsung diminta untuk mengambil ratusan juta rupiah. Tetapi setelah pegawai baru terbiasa dengan hal kecil, resistensi moralnya lemah, ketika kemudian ada kesempatan untuk korupsi yang lebih besar, dia sudah tidak lagi merasa asing dengan praktik ini. Analogi yang tepat adalah strategi ketak dalam air mendidih. Jika kita masukkan seekor katak langsung ke dalam air mendidih yang akan menggolak, katak akan langsung lompat keluar. Tapi jika kita masukkan katak ke air yang dingin dan perlahan-lahan kami panaskan air itu, katak tidak akan merasa perubahan yang akan mati di dalam air yang mendidih. Begitu pula dengan normalisasi korupsi, peningkatan bertahap perlahan sehingga menimbulkan shock moral yang besar. Ada peran eueuh pakeueuh dan power distance. Mengapa mekanisme ini bekerja dengan sangat efektif di Indonesia? Jawabannya ada pada karakteristik budaya di Indonesia. Karakteristik pertama, eueuh pakeueuh, rasa sungkan yang berlebihan, adalah istilah dari Jawa yang menggambarkan rasa sungkan, malu, atau takut yang berlebihan untuk menolak atau mengkritik, terutama pada figur yang otoritatif. Dalam budaya Indonesia, bukan hanya Jawa, tapi di banyak daerah, ada nilai budaya yang sangat kuat. Jangan sampai menyinggung atau mengecewakan atasan atau orang yang dihormati, katanya. Jadi ketika seseorang atasan tiba-tiba melakukan hal yang tidak sesuai regulasi, bawahan akan menghadapi dilema. Jika dia melapor atau mengingatkan, dia akan dianggap tidak dihormati atasan, sombong dan merasa lebih baik. Dan jika dia diam, dia akan dianggap setia, profesional yang tahu diri dan menjaga keharmonisan. Dalam kondisi ini, mayoritas pegawai akan memilih diam. Karakteristik 2, power distance atau kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian ada temuan kedua, relasi kuasa patron klien dan nepotisme struktural. Temuan kedua saya adalah bahwa kondisi budaya yang permisif tersebut diperparah secara signifikan oleh kuatnya jaringan relasi kuasa patron klien yang feodal. Saya ingin jelaskan apa itu relasi patron klien, bagaimana mekanismenya, dan dampaknya terhadap sistem birokrasi. Apa itu relasi patron klien? Dalam sosiologi, relasi patron klien adalah hubungan asimetris antara dua pihak. Patron adalah pihak yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan wewenang yang lebih banyak, dan klien adalah pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang lebih sedikit. Karakteristiknya adalah personal dan emosional. Hubungannya bukan berdasarkan kontrak formal, tetapi berdasarkan ikatan personal dan kepercayaan. Asimetris, ada ketidakseimbangan kekuatan yang jelas. Mutual obligation, ada kewajiban timbal balik. Patron memberikan perlindungan, sumber daya. Klien memberikan loyalitas atau dukungan. Informal, tidak tercatat secara formal tetapi sangat mengikat. Dan ada kasus nyatanya di jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Untuk menunjukkan ini bukan hanya teori, saya akan menjelaskan kasus nyata yang pernah diungkap KPK. Probolinggo adalah Kabupaten Jawa Timur yang dipimpin oleh Puput Trianasari sebagai bupati. KPK menemukan bahwa sistem terstruktur untuk menjual jabatan publik di sana. Pola korupsi yang dibongkar adalah tarif tetap untuk setiap jabatan. Untuk menjadi pejabat kepala desa 50-150 juta rupiah, untuk jabatan eselon atau 4 rendah 100-200 juta rupiah, untuk jabatan eselon 3 yang menengah adalah 300-500 juta rupiah. Ada daftar harga yang diketahui semua orang yang terhubung. Dampak dari kasus ini adalah jabatan publiknya menjadi
jabatan publiknya menjadi komoditas atau orang yang punya uang yang tetapi tidak kompeten bisa mendapatkan jabatan, kerusakan sistem meritokrasi, orang-orang kompeten tidak mendapatkan promosi karena tidak bisa bayar, dan birokrasinya penuh pejabat yang tidak kompeten, pelayanan publik terus menurun drastis, utang budi membuat integritas yang runtuh, pejabat yang membayar untuk mendapatkan jabatan akan melakukan apapun untuk membalas budi, termasuk melakukan korupsi lagi. Dari sini kita bisa disimpulkan untuk temuan kedua, yaitu relasi patron klien yang feodal adalah akar nepotisme struktural dan budaya asal bapak senang yang merusak sistem meritokrasi, dan relasi ini akan mengubah fungsi birokrat dari pelayan rakyat menjadi pelayan atasan, mengoptasi sistem kepegawaian sehingga jabatan diisi bukan berdasarkan kompetisi melainkan loyalitas, menciptakan pejabat yang tidak kompeten namun punya utang budi yang besar, menyebabkan pelayanan publik yang buruk dan keputusan-keputusan yang tidak profesional. Dan temuan yang ketiga, dampak terhadap kepercayaan publik. Masyarakat tidak lagi melihat aparatur negara ini sebagai fasilitator pembangunan pelayan publik yang dapat dipercaya, melainkan sebagai beban struktural yang memeras hak-hak publik. Resikonya jika kekacauan ini meluas dan panjang, dan sayangnya tren ini memang ke sana, dampaknya bisa sangat membahayakan. Muncul gerakan mogok membayar pajak atau tidak ada manfaat, kenapa harus bayar? Penolakan massal terhadap kebijakan baru. Pemerintah kan korup, kebijakan pun pasti untuk mereka. Pengabaian terhadap hukum formal. Kalau pemerintah bisa korup, saya juga boleh tuh. Ini adalah situasi yang berbahaya bagi keberlangsungan bernegara, karena negara membutuhkan legitimasi moral dari rakyatnya. Nah, saya membuat solusi pendekatan struktural dan kultural. Apa sih yang harus dilakukan? Saya ingin tekankan bahwa pendekatan hukum konvensional saja tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kalau kita hanya memenjarakan koruptor, tapi ekosistem yang rusak tetap berjalan, maka akan terus lahir koruptor baru. Seperti mengobati gejala tanpa menyembuhkan penyakitnya. Solusi pertama, reformasi budaya berbasis nilai. Budaya organisasi harus berubah dari atas, mulai dari teladan nyata, social modeling pemimpin tinggi. Yang kedua adalah penguatan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal. Kontrol hanya dari internal saja tidak cukup. Masyarakat sipil harus diberdayakan sebagai pengawas eksternal yang aktif. Kemudian yang ketiga ada digitalisasi sistem administrasi. Ini adalah yang saya sebut sebagai structural fix, perbaikan melalui struktur sistem, bukan hanya sosialisasi nilai. Dan mengapa ini penting? Karena korupsi itu membutuhkan ruang tatap muka pribadi. Ketika ruang itu kita hilangkan secara struktural, praktik suap dan pungutan liar jadi sangat sulit. Dan yang keempat adalah penegakan meritokrasi murni. Ini mungkin yang paling penting dari semua solusi. Komite independen untuk rekrutmen dan promosi. Kemudian akibatnya yang signifikan ketika kepastian karir pegawai ditentukan oleh keahlian profesional bukan oleh tingkat kepatuhan kepada atasan, maka secara otomatis budaya asal bapak senang itu akan tumbang. Pegawai tidak lagi perlu ngambek atau membungkuk-bungkuk pada atasan untuk dapat promosi. Mereka bisa fokus pada profesionalisme dan melayani rakyat yang dengan baik. Ini adalah intervensi budaya yang paling kuat karena mengubah insentif struktur. Dan kita sudah masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan dari semua materi dan pemaparan karya tulis ilmiah ini. Kesimpulan pertama yaitu konstruksi sosial pembiaran korupsi di birokrasi di Indonesia ini terjadi melalui normalisasi nilai informal, dimulai dari praktik kecil yang dianggap biasa saja, berkembang melalui tekanan kelompok, hingga menjadi budaya kerja yang memungkinkan penyimpangan yang besar. Faktor budaya, jarak kekuasaan yang tinggi, dan rasa kekeueuh yang rasa tidak enak tadi, yang berlebihan membuat
aturan formal menjadi impoten di hadapan kesepakatan informal kelompok. Dan kesimpulan kedua, relasi patron klien yang feodal feodal adalah mesin utama yang menyuburkan nepotisme struktural. Jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang melayani, melainkan komoditas ekonomi yang diperjualbelikan demi melanggengkan kekuasaan patron. Ketika meritokrasi runtuh, birokrasi dipenuhi jajaran pejabat yang tidak kompeten, tapi memiliki utang budi besar. Dan utang ini dibayar dengan kolusi, konsesi, dan proteksi hukum. Kesimpulan ketiga adalah patologi birokrasi berdampak sangat luas pada kepercayaan publik dan sistem stabilitas negara. Skala korupsi yang masif seperti kasus BTS 4G itu berjumlah 8,3 triliun itu tidak lagi merugikan kas negara, tapi juga menciptakan sinisme sosial akut yang bisa memicu penolakan massal terhadap legitimasi pemerintah itu sendiri. Solusi yang harus dikombinasikan adalah reformasi budaya dari atas, penguatan pengawasan dari masyarakat sipil, kemudian digitalisasi administrasi, dan penegakan hukum meritokrasi yang murni. Hukum pidana tidak akan pernah mencukupi. Dan ada rekomendasi praktis. Dari hasil analisis, saya mengajukan rekomendasi yang spesifik dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi pertama, independensi inspektorat. Kepada pemerintah dan pusat, Kementerian PANRB merombak struktur pengawasan internal dengan cara memindahkan posisi inspektorat APIP agar tidak lagi berada di bawah kendali langsung kepala daerah. Mengapa? Karena ketika inspektorat masih di bawah kepala daerah, ada konflik kepentingan. Kepala daerah tidak mungkin mengaudit dirinya sendiri dengan ketat. Dengan independensi, auditor internal bisa memeriksa penyimpangan anggaran tanpa takut akan sanksi mutasi atau intimidasi. Ini memutus rantai patron klien di tingkat lokal. Rekomendasi kedua, digitalisasi dan whistleblowing. Kepada semua instansi pemerintah pusat dan daerah, perluas sistem layanan digital terintegrasi tanpa toleransi diskresi manual. Semua keputusan yang sebelumnya bisa dimanipulasi harus sistematis dan transparan. 2. Bangun sistem perlindungan pelapor atau whistleblowing system yang dijamin oleh kerahasiaannya oleh pihak ketiga yang independen. Tujuannya adalah melindungi pegawai yang berintegritas dari tekanan pengucilan sosial kelompok, yang dengan ini fungsi kontrol horizontal antar reman kerja dapat berjalan efektif untuk membendung virus nepotisme sejak dini. Baik, saya rasa pembahasannya sudah cukup. Mari kita akhiri dengan satu pesan. Korupsi di Indonesia ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ini adalah produk sistem dan budaya yang masih bisa direparasi. Asalkan ada komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk mengubah struktur dan nilai sekaligus. Penegakan hukum tetap penting, tapi hanya akan efektif jika diimbangi dengan reformasi budaya, organisasi, dan genuine, dan perubahan struktural yang substansif. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan teman-teman. Dengan berakhirnya presentasi ini, saya berharap diskusi dalam kolom komentar dapat dilakukan. Saya sangat terbuka dan untuk pertanyaan dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.